Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan pada part 7 yang membahas tentang masalah Perang Badar. Ini kita tinjau di sisi lain. Setelah Perang Badar ini, bagaimana kita melirik sedikit the true love atau the real love ever, kecintaan, kasih sayang, kisah romantis antara seorang perempuan dengan suaminya yang terpisahkan dengan jarak, terpisahkan dengan waktu, yaitu kisah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab bersama dengan suaminya Abul As. Kisah ini dikisahkan di dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Mekah dan golongan pertama yang memeluk agama Islam salah satu anaknya yaitu Zainab. Akan tetapi sang suami tidak mau mengikuti ajaran mertuanya, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempertahankan keyakinan dari nenek moyangnya, yaitu ajaran-ajaran kemusyrikan. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Zainab minta izin kepada bapaknya, "Ya Rasulullah, biarkanlah saya mendampingi suamiku tinggal di Mekah tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah." Pada waktu tahun kedua Hijriah terjadi peperangan, dan salah satu yang ikut berperan dari kaum musyrikin adalah menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abul As, hingga terkalahkan, ditawan dan mengharuskan untuk membayar al-fida atau membayar tebusan yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas kisahnya jamaah sekalian, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada sahabat bahwasanya saya tidak tega mengambil kalung ini karena ini adalah cindera mata Khadijah radhiyallahu anha kepada anaknya, maka bolehkah saya meminta kepada kalian untuk kembalikan kalung ini dan lepaskanlah Abul As sebagai rasa cinta saya, balas saya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan? Begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, karena Abul As adalah kemanakan Khadijah yang dimenantukan. Artinya anak dari saudarinya Khadijah, kemudian dimenantukan oleh Khadijah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilepaskan, selang sampai 6 tahun jamaah sekalian, Abul As tidak pernah ketemu dengan istrinya. Begitu juga Zainab. Abul As tidak menikah di Mekah. Kemudian Zainab dipinang beberapa kali oleh remaja yang ada dari kaum Ansar. Akan tetapi Zainab tidak mau menerima lamaran tersebut, masih menunggu cinta daripada sang suami yaitu Abul As. Hingga suatu ketika Abul As ditangkap kedua kalinya ketika dia berdagang dari Mekah menuju ke Syam, ditangkap kembali oleh kaum muslimin. Kemudian datanglah Zainab yang membayarkannya yang kedua kalinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kata-kata yang sangat menarik yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu anha, karena seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepaskan secara percuma. Lalu Zainab mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon supaya suaminya bayarkan tawanan yang kedua kalinya. Apa perkataannya Zainab yang sangat menentu? Kala Zainab, "Ya Rasulullah, wahai bapakku yang tercinta, inna Abul As in ba'uda fa ibnul khalah." Wahai bapakku, bahwasanya Abul As sekalipun dia jauh dari saya, tapi yakinlah dan percaya dia adalah ibnul khalah, anak tanteku. Artinya dia sepupu sekaliku. Wa in qaruba, apabila dia dekat, fa abul walad, maka dia yakin dan percaya itu adalah dari anak-anakku. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Zainab mengatakan, "Wa qad ajartuhu ya Rasulullah," maka biarkanlah saya membayarkan biaya tawanannya sehingga dia bisa dilepaskan untuk kedua kalinya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, maka ketika Abul As kembali dari Madinah, dari tawanan yang keduanya, ternyata
dia rela supaya bisa lepas untuk kedua kalinya, sekalipun dia sudah memeluk agama Islam, dia sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi karena keadilannya, tapi karena amanahnya, karena barang-barang yang dibawa, yang disita oleh kaum muslimin adalah barang-barang dari kaum musyrikin yang berasal dari Mekah. Maka setelah barang-barang tersebut dikembalikan, hasil perdagangannya yang diperoleh dari Syam, maka dia lantas berdiri di depan Ka'bah di hadapan kaumnya dan dia mengatakan, apakah masih ada barang-barang yang belum saya bagikan kepada kalian? Lantas para kaum Quraisy mengatakan, semuanya setelah kamu berikan kepada kami dan kami mengucapkan terima kasih wahai Abul As. Maka Abul As mengatakan, jikalau amanah saya sudah tunaikan kepada kalian, maka camkanlah dan percaya bahwasanya pada hari ini saya mempercayai bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan saya mempercayai tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-katanya Abul As inilah yang meluluhkan hatinya kaum Quraisy sehingga banyak mengikuti jejaknya Abul As memeluk ajaran agama Islam. Ringkas kisah jemaah sekalian, Abul As kembali ke Madinah. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahkan untuk kedua kalinya dengan istrinya Zainab. Kemudian Zainab menerimanya. Selang 1 tahun setelah dia rujuk, kemudian panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya 1 tahun kembali bertemu dengan istrinya. Kemudian setelah Zainab meninggal, Abul As tidak mampu menahan tangisannya. Abul As tidak mampu menahan kesedihannya terhadap kecintaannya terhadap Zainab. Lalu dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi hidup tanpa didampingi oleh Zainab. Dalam beberapa riwayat bahwasanya Abul As meninggal 1 tahun setelah sepeninggalan Zainab. Jamaah, inilah kisah kecintaan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zainab kepada suaminya yang tercinta Abul As, sekalipun juga sepupunya. Walaupun terpisah selama 6 tahun, Abul As tidak menikah. Zainab dilamar dari beberapa remaja yang ada di Madinah, akan tetapi ditolaknya oleh Zainab karena masih menginginkan kembalinya atau rujuknya suami tercinta. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan hidayah sehingga dia bisa berkumpul kembali. Inilah cinta yang sesungguhnya yang dialami oleh Zainab bersama dengan suaminya Abul As. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.